Karena hampir 75% itu pemilik klub Liga 2 itu hampir bakar uang. Ini nggak ada hubungan dengan sepak bola ini. Oke. Yang satu ngomong politik, yang satu ngomong infrastruktur, nggak ada hubungan dengan kami. Kami sepak bola nggak ada pertandingan, rugi gitu aja titik. Pemerintah tidak bisa menciptakan peluang kerja, sepak bola menyediakan peluang kerja untuk anak muda Indonesia. Liga 3 sekarang udah bergaji, Liga 2 bergaji, Liga 1 bergaji. Sahabat sepak bola, saya Yon Muiz saat ini bersama Gede Widiade. Beliau bukan orang baru di sepak bola. Pernah di Persebaya, pernah di Bayangkara, dan beliau melambungkan Persija Jakarta juara 2018. GW, demikian orang menyebut beliau, juga pernah menjadi manajer tim nasional untuk SEA Games 2014 ke Singapura. Pak Gede juga pernah menjabat ketua Badan Tim Nasional PSSI di era Edi Rahmayadi. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, akhir-akhir ini sepak bola kita sedang diperbincangkan di mana-mana pun gitu kan. Menyusul penghapusan Indonesia tuan rumah Piala U20 oleh FIFA. Hikmah apa sih Pak yang kita petik dari peristiwa yang pedih ini dan mengeluarkan air mata? Assalamualaikum, salam olahraga, salam sepak bola menyatukan kita. Kalau saya harus berpendapat mungkin pendapat yang kesekian kali, tapi yang paling utama kita sangat menyayangkan. Kita nggak usah menggali lagi apa penyebabnya, politik kayak rasis atau kesiapan infrastruktur, nggak usah. Saya tidak mau membahas penyebab gagalnya kita menjadi tuan rumah. Tapi yang paling penting bagi kami, bagi kita, insan bola, football family, bahwa sebuah perhelatan besar yang nanti akan menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap sepak bola, pupus sudah. Tapi jangan dilihat dari sisi negatif, tapi juga harus dilihat dari sisi positifnya. Bahwa orang tersandung, itu bagi yang tersandung, itu mungkin akan sakit. Tapi bagi orang yang di sebelahnya, di belakangnya, itu melihat kenapa orang bisa tersandung. Dia akan belajar, akan mempelajari, jangan sampai dia tersandung. Jadi kejadian yang sangat merugikan secara moral, finansial, ini juga harus diambil hikmahnya. Jadi kira-kira sekarang mungkin orang masih malu untuk mengakui kesalahan apa yang menjadi kontribusi sampai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi mungkin 2-3 tahun yang akan datang hal ini sudah tidak menjadi pembicaraan, orang akan terbuka. Nah, untuk itu seperti tadi saya katakan, pengalaman ini harus diambil sisi positifnya. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan ditunjuk lagi. Karena jangan pesimis. Republik Indonesia ini merupakan pasar sepak bola terbesar. Bisnis mungkin Indonesia, India, itu merupakan pangsa pasar. Tapi Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat besar, yang akan selalu dilirik oleh siapapun. Untuk itu kita harus melihat secara positif kejadian ini, agar apabila kita nantinya akan merebut kembali tuan rumah untuk event-event apapun, kita sudah mengetahui salah satu kejadian persiapan yang bisa menggagalkan kita sebagai tuan rumah sebuah event yang akan kita rebut. Sisi positifnya kita lihat. Kalau lihat sisi negatif sebagai orang bola, udah ini nggak ada hubungan dengan sepak bola ini. Yang satu ngomong politik, yang satu ngomong infrastruktur, nggak ada hubungan dengan kami. Kami sepak bola nggak ada pertandingan, rugi gitu aja titik. Ruginya nggak usah kita bahas sisi positifnya. Apa sih yang menjadikan penyebab apabila kita ditunjuk lagi untuk Asian Games, SEA Games, AFF, FIFA, prakualifikasi apapun, kita udah siap. Hal yang terjadi saat ini akan menjadi acuan bahwa jangan terjadi lagi di event-event yang akan kita rebut kembali di masa yang akan datang. Dari peristiwa yang sangat menyedihkan ini, Pak,
bagaimana masa depan sepak bola kita menurut Pak Gede? Kalau saya boleh sampaikan bahwa sepak bola ini ada sebelum peradaban formal sepak bola itu ada. Zaman dahulu di Cina itu ada kisah, tapi ini mitos atau legenda, bahwa pertempuran si prajurit itu akan menghibur diri di dalam waktu-waktu luang pada saat pertempuran dengan membuat bola dari kepala musuh yang dipenggal kepalanya untuk dijadikan sepak bola, alat bolanya. Bayangkan, benar atau tidaknya kita nggak usah bahas. Permainan itu sudah ada sejak zaman Tiongkok kuno. Jadi kalau prospek ke depan sepak bola Indonesia sangat bagus. Tanpa ada kejadian ini pun sepak bola Indonesia udah bagus. Tinggal bagaimana mengelola, memanage sepak bola Indonesia agar lebih bagus lagi. Kita punya pasar yang bagus, kita punya daya beli yang cukup bagus. Jadi hal-hal yang menjadikan Indonesia sebagai negara sepak bola yang besar itu sangat menjanjikan. Jadi saya tetap optimis kejadian ini orang jadi tahu Indonesia. Ya. Dari sisi positifnya, orang yang kemarin tidak tahu Indonesia akan tahu. Kalau kita lihat orang nyinyir, kemarin coach atau coach dari Jepang ngomong macam-macam, silakan. Baik. Tapi yang tahu Indonesia adalah kita. Untuk itu kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis bahwa sepak bola ini sekarang menjadi alternatif profesi bagi anak-anak muda Indonesia. Ini harus difahami. Jadi pemerintah tidak bisa menciptakan peluang kerja, sepak bola menyediakan peluang kerja untuk anak muda Indonesia. Liga 3 sekarang udah bergaji, Liga 2 bergaji, Liga 1 bergaji. Gajinya mengalahkan UMR, mengalahkan manajer-manajer yang papan tengah. Jadi prospek ke depan sepak bola Indonesia harus tetap bagus. Dan menurut saya akan tetap bagus dan kemungkinan besar akan lebih bagus. Baik. Pak, sungguh menggembirakan prediksi Pak Gede soal masa depan sepak bola kita. Ya. Tapi lagi-lagi Pak, kita kan tergantung federasinya. Ya. Bagaimana mereka, Erik CS, gitu loh, menjalankan roda kepengurusan ini. Sekali lagi dengan kejadian kemarin, karena ini tidak bisa ditutupin bahwa dalam rangka election atau pemilihan kemarin ada satu cacat. Baik. Tapi sudah terjadi. Oke. Masyarakat sudah tahu. Ya, udah nggak usah kita bahas. Tinggal bagaimana Pak Erik bersama susunan kabinetnya membuktikan bahwa apa yang dia janjikan itu bisa membahagiakan insan bola, football family. Untuk itu perlu kerja keras. Jadi sekarang udah bukan waktunya lagi membahas mengenai kejelekan-kejelekan masa lalu. Sekarang waktunya kita bekerja keras ke depan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia ini mempunyai prospek yang bagus. Dengan catatan, mulut-mulut yang nyinyir itu harus ada. Oke. Harus ada. Karena kalau nggak ada mulut-mulut nyinyir, orang tidak akan introspeksi. Merasa terpilih sebagai esko, waketum, ketum, di zona nyaman, dia akan melakukan segala-galanya seolah-olah federasi ini milik pribadi. Oke. Ini harus ada orang-orang yang nyinyir untuk mengingatkan, jangan terlalu apatis, jangan terlalu menolak terhadap kenyinyiran orang yang cinta bola. Oke. Gitu. Jadi saya pikir federasi dengan segala yang terjadi kemarin nggak usah kita bahas. Ke depan tinggal kita menilai, melihat prospek apa yang bisa dikerjakan. Negatif apa di federasi periode kemarin yang gagal, yang bagus. Tinggal itu aja. Kenapa? Hampir sama. Problem kita itu bagaimana Liga 1 bisa berjalan lancar sesuai dengan waktu, perizinan, Liga 2 independen, program schedule lancar, perizinan. Problemnya, handicapnya itu aja. Apabila federasi baru bisa mengatur jadwal, FIFA Matchday, jadwal Liga 1, jadwal Liga 2, izin dari kepolisian, sponsor, penayangan TV, lancar, masyarakat terhibur. Oke. Masyarakat akan lupa dengan kejadian kemarin mengenai
Pildun U20. Ya. Jadi sekarang waktunya federasi tidak usah membahas masa lalu, membuat progres terhadap prospek-prospek apa di dunia persepak bolaan Indonesia yang bisa dieksekusi agar masyarakat bisa melupakan kepedihan yang terjadi sebelumnya. Pak, per hari ini saya melihat perkembangan sepak bola kita di tanah air. Masih ada orang-orang yang berharap penuh dengan Erick Thohir dan kabinetnya. Yeah. Tapi banyak juga yang pesimis dengan beliau. Gimana menurut Pak Gede? Apapun yang terjadi, Erick Thohir sudah terpilih. Ini pasti suratan takdir, udah kehendak Tuhan. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi ketua RT, siapapun yang jadi ketua RW, siapapun yang jadi gubernur, wali kota, bupati, presiden, itu sudah pasti tangan Tuhan ikut berperan di situ. Nah, di dalam pembuktiannya sekarang ini, masyarakat itu akan dikecewakan oleh federasi masa yang sekarang ini, ataukah ada progres positif dari kepengurusan yang sekarang. Kita belum lihat sama sekali. Di pertemuan awal saya melihat satu prospek yang dikatakan oleh Ketua Umum. Saya hanya mendengarkan 1-2 patah kata, tapi saya bisa menganalisa, saya sebagai insan bola, masih ada harapan ke depan, semoga lebih bagus. Ketua Umum jangan hanya mengharapkan dari internal. Karena sepak bola ini tidak cukup hanya ditangani dengan orang internal di federasi, Esko, Waketum, jangan. Libatkan semua orang yang mengerti, mencintai bola Indonesia dalam forum-forum formal maupun informal. Apabila itu diserap dan kita tidak terlalu naif, mau menerima masukan, apa yang kurang, apa yang lebih, ke depan ini pasti ekspansi lebih bagus. Erick Thohir ini orang yang berpendidikan, pengalaman berbisnisnya sudah sangat tinggi. Jadi saya mempunyai harapan ke depan yang kemarin kami Liga 2 tidak punya harapan sama sekali. Sekarang kita sudah memulai meminta untuk mengetahui apa action plan, program-program jangka pendek, menengah, panjang dari Erick Thohir. Sekarang nggak perlu kita negative thinking, kita beri kesempatan. Apabila keluar dari track, kita nyinyirin. Apabila sesuai dengan track, kita support. Apabila sudah bagus, kita dorong lebih bagus lagi. Apabila kurang, kita berikan kritik yang membangun. Pak Gede, dari harapan dan keoptimisan Pak Gede tadi, lantas Pak Gede memposisikan diri di mana ini di sepak bola kita? Saya, ini terus terang aja nih, mungkin masyarakat bola sudah paham. Di periode sebelumnya saya apatis. Saya hampir angkat lempar handuk, kalau petinju, saya hampir lempar handuk, saya melarikan diri. Saya menjadi orang yang pengecut. Saya hampir melarikan diri, membuat suatu gerakan, membangun infrastruktur yang masih ada hubungannya dengan sepak bola, yaitu kami membangun lapangan sepak bola. Alhamdulillah kami sekarang udah membangun 7 lapangan sepak bola, Jakarta, Balikpapan, Jogja, Cilacap, Bandung. Sebentar lagi insya Allah di Sumatera. Ini menurut saya pribadi, hampir saya kemarin hopeless. Tapi apakah sekarang saya masih punya harapan? Saya memaksakan diri untuk mempunyai harapan. Karena Liga 2 sangat sulit dengan geografis yang ada, lalu dengan kemampuan finansial dari teman-teman yang ada, dari kemampuan manajerial yang ada untuk mengelola sebuah klub, itu saya hampir pesimis. Tapi setelah kemarin kami mencoba untuk kita berdiskusi, mendengarkan apa yang akan menjadi program, dan kita di-challenge untuk mencoba apa yang kira-kira kita lakukan, saya masih punya harapan, biarpun kecil. Tapi harapan itu harus kita pelihara, agar harapan yang kecil itu bisa menjadi besar. Kita tidak boleh tergantung sama orang lain, kita tergantung hanya diri sendiri. Itu harapan saya. Pak Gede, saya dan masyarakat sepak bola kita
tahu yang namanya Gede Widiade, memahami sepak bola dengan jelas, dengan misi yang fokus dan lain-lain. Alhamdulillah. Apa yang ingin Pak Gede katakan untuk sepak bola kita? Sepak bola itu bukan bisnis instan, kayak bikin Supermie. Jadi kalau Supermie kan sekarang waktunya sahur, langsung buka cup Supermie, kasih air panas, kasih telur, saus, 5 menit, langsung bisa dimakan. Oke. Tapi kalau kita mau bikin makan yang enak, mau bikin gudeg, itu kita harus mulai dari awal. Oke. Jadi ritus of life-nya gudeg itu harus kita mulai dari awal. Kalau ujuk-ujuk jadi gudeg tidak bisa. Oke. Sepak bola pun begitu. Tidak bisa sepak bola itu ujuk-ujuk langsung punya duit 50 miliar, beli klub langsung juara. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenikmatan seorang pengelola bukan di situ. Kenikmatan seorang pengelola adalah dari hal yang tiada, atau ada tapi sangat fundamental, minim sekali, lalu di-manage, lalu menjadi sesuatu, setelah menjadi sesuatu ikut bersaing, setelah ikut bersaing baru menjadi sesuatu yang kita harapkan. Juara 1 kayak, juara 2, juara 3. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jangan punya pikiran bahwa punya klub sepak bola itu membanggakan. Ini saya ngomong fair, saya tidak mau teman-teman tersinggung. Hampir 75% Liga 2 itu financial side-nya itu sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Jadi kita nggak usah terlalu naif gitu. Kalau kita mengharapkan dengan sistem kompetisi subsidi seperti zaman dahulu, udah tidak mungkin. Karena hampir 75% itu pemilik klub Liga 2 itu hampir bakar uang. Oke. Tapi dengan adanya pengurus baru, federasi baru, saya harap apa yang mereka sampaikan itu membuat Liga 2 mempunyai peluang untuk mandiri. Oke. Biarpun mandirinya itu bertahap. Tidak mungkin seperti anak kecil biasa dikasih susu, Ya. tahu-tahu pengen mandiri, susunya dihilangkan, dia pengen lari, pasti jatuh. Tapi ya sekarang susunya masih 2 dot, besok jadi 1 dot, besok lagi jadi setengah dot. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi, yang dimaksud mandiri adalah mandiri secara bertahap. Ini harus disadari. Memang tidak sulit untuk menyamakan persepsi 28 klub Liga 2, tapi harus dipaksakan agar ritus of life-nya, pengelolaan itu dilalui. Lahir, kalau orang laki-laki khitanan, sunatan, pacaran, kawin, punya anak, tua, mati. Ritus of life ini harus diikutin. Jangan lahir, meninggal. Ada kejadian, tapi janganlah kita seperti itu. Kita harus ikutin. Gitu. Baik, sahabat sepak bola, kita akhiri perbincangan sore ini bersama Bapak Gede Widiade dengan satu kalimat penutup, sepak bola Indonesia bersama dan selama-lamanya. Football family menyatukan kita.